calon presiden Pak Prabowo, tenang saja Pak Prabowo, tenang saja Pak, saya sudah ada di sini. Para ketua umum partai, Ketua Umum Partai Golkar, Ketua Umum Partai PAN, Ketua Umum Partai Demokrat, Ketua Umum Partai Gelora, Ketua Umum Partai PBB, Ketua Umum Partai Prima, Ketua Umum Partai Garuda, yang paling saya sayangi, Ketua Umum Partai PSI. Oleh karena itu, sekalipun kita sering mendengar pernyataan dari Pak Presiden Jokowi yang mengatakan hubungan politiknya dengan PDIP dan Megawati baik-baik saja, tapi pernyataan sejumlah elit PDIP yang saya kira bisa kita lihat dalam seminggu ini sangat terbuka dan cukup keras, bahkan yang mengatakan ada semacam pembangkangan politik, PDIP ditinggalkan dan seterusnya. Saya kira itu adalah suara hati dari lubuk hati yang paling dalam ya, karena apapun judulnya ya Jokowi sampai hari ini bisa jadi presiden itu tidak terlepas dari kebersamaannya dengan PDIP. Mungkin bagi PDIP itu Jokowi jadi presiden ya karena diusung oleh PDIP, bukan berasal dari partai yang lain. Saya kira disitulah kemudian konteksnya yang kita pahami ya, inilah kemudian realitas politik yang harus kita lihat secara bersama, betapa apapun tentang kebersamaan, apapun tentang kehebatan seorang presiden, ya memiliki hubungan yang rada kurang oke dan kurang kondusif dengan partai pengusungnya. Ya saya kira memang tidak bisa dipungkiri, secara alamiah sangat terlihat bahwa kader-kader PDIP itu sakit hati gitu ya, karena merasa ditinggalkan oleh Jokowi menuju pemilu di 2024. Kebersamaan dengan Jokowi hampir 22 tahun lamanya harus berakhir di 2024, terutama ketika Gibran dan yang kemudian bisa berpasangan dengan Prabowo Subianto, dan itu akan berhadap-hadapan dengan kader PDIP ya, Ganjar Pranowo yang sudah diputuskan secara aklamatif sebagai kandidat capres. Inilah sepertinya yang kemudian membuat kenapa Hasto, kemudian Adian Apitupulu, kemudian Masinton Masaribu, teman-teman yang lain di PDIP gitu ya, silih berganti menyatakan kekecewaannya. Ini tentu tidak terlepas kebersamaan yang cukup panjang gitu dengan Jokowi yang satu persatu disebutkan bahwa Jokowi di Solo, kemudian di Jakarta jadi gubernur, dan termasuk jadi presiden seperti yang disampaikan oleh Bang Syukur tadi, itu adalah sebagai bentuk bagaimana PDIP selama ini memang selalu memberikan privilege dan karpet merah kepada Jokowi. Tapi kenapa kebersamaan yang cukup panjang ini harus berakhir dengan pisah jalan gitu ya, dengan merestui Gibran untuk bersandingan dengan Pak Prabowo Subianto. Jadi saya kira ini adalah ekspresi kemarahan dan sakit hati sebenarnya Mbak, yang saya kira secara eksplisit disampaikan oleh Hasto dan teman-teman PDIP yang lain. Itu satu ya. Yang kedua, saya kira memang siapapun di negara ini boleh maju ya, mau anak muda umurnya 35 tahun, mau 20 tahun, bahkan 17 tahun. Nah, saya kira itu kabar baik bagi demokrasi kita. Yang ramai itu kan sebenarnya bukan soal Gibran yang bisa maju, tapi yang ramai itu soal seakan-akan Mahkamah Konstitusi itu ya mengeluarkan satu keputusan hanya untuk meluluskan langkah politik kelompok tertentu atau figur tertentu. Ini yang sebenarnya menjadi ramai, karena kalau mau jujur sebenarnya munculnya tokoh-tokoh baru di pentas politik itu adalah bagian dari bonus yang memang selama ini dinantikan oleh begitu banyak orang. Tapi sekalipun kita menanti begitu banyak figur-figur baru, tapi tentu yang digunakan adalah cara-cara yang demokratis, elegan gitu ya, menjunjung tinggi supremasi hukum, dan yang paling penting tidak ada aturan-aturan etik yang kemudian dilanggar. Saya kira di situ letak konteksnya. Pengamat, PDIP rugi besar jika koalisi besar 5 partai terbentuk. Pengamat politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai PDIP akan rugi besar jika koalisi besar 5 partai terbentuk. Pembentukan koalisi besar 5 partai mencuat usai pertemuan Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PAN, Golkar, PKB, Gerindra, dan PPP hari ini. Jamiluddin mengatakan PDIP tak akan mampu melawan kekuatan politik dan finansial koalisi besar.
Menurutnya, capaian-capaian PDIP di sejumlah lembaga survei tak akan terwujud. Memang ini akan jadi kerugian besar bagi PDIP. Kenapa? Karena kita sejak reformasi melihat belum ada partai yang tidak berkoalisi bisa memenangkan Pilpres, kata Jamiluddin saat dihubungi. Jamiluddin mengatakan opsi terbaik bagi PDIP adalah bergabung dengan koalisi. Dia menyebut ada opsi PDIP bergabung dengan koalisi besar 5 partai ataupun koalisi perubahan pengusung Anies Baswedan. Kalau untuk mengejar menang, iya. Kalau untuk menang hat-trick, 3 kali menang berturut-turut, sebaiknya dia berkoalisi, ujarnya. PDIP juga punya opsi maju tanpa koalisi di Pilpres 2024. Mereka punya tiket 20% kursi DPR RI untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden tanpa bantuan partai lain. Jamiluddin melihat opsi ini lebih bagus efeknya bagi demokrasi. Masyarakat akan disajikan dengan pilihan kandidat yang lebih banyak. Prinsip demokrasi kan memberi banyak alternatif. Kalau hanya 2 pilihan, maka alternatifnya dikotomis. Tidak baik bagi pertumbuhan di Indonesia, ujarnya. Sebelumnya, Presiden Jokowi bertemu 5 ketua umum partai. 5 orang itu adalah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum PPP Mardiono. Dalam pertemuan, para ketua umum partai membahas rencana pendirian koalisi besar. Koalisi itu adalah peleburan dari Koalisi Indonesia Bersatu dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Kita merasa ada frekuensi yang sama ya. Ada kecocokan dan kalau dilihat pimpinan partai kita sudah masuk. Pak Cak Imin ya, kita sudah masuk timnya Pak Jokowi. Ucap Prabowo usai pertemuan di kantor DPP PAN, Jakarta, Minggu.